Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Ibu Kurniana yang sudah mempersilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hari ini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dalam diskusi perkuliahan hari ini. Nah, diskusi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Namiratu Zahra dengan NIM 14014191136 dan rekan saya Sinta Aprilia dengan NIM 14014191150 dan rekan saya Rohmat Budi Prasetyo dengan NIM 140141191. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus lazim juga disebut dengan pendidikan luar biasa ataupun special education. Lahirnya layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini dilatar belakangi oleh kesadaran akan hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi manusia. Istilah pelayanan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan dan membutuhkan bantuan khusus, termasuk keterbatasan fisik dan belajar serta kebutuhan sosial. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan konsep pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental. Filosofi pendidikan inklusi sebenarnya hampir sama dengan falsafah bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara tetapi memiliki tekad yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa ini telah memahami benar keberagaman di masyarakat. Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi secara formal ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Khusus tahun 1994 yang menyatakan bahwa prinsip dasar pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Dadang Garniadi tahun 2015 halaman 40-41. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberikan apresiasi kepada anak berkebutuhan khusus. Model yang dilakukan di sekolah inklusi ini menghilangkan keterbatasan dengan menggunakan prinsip pendidikan untuk semua. Program inklusi menyediakan sistem layanan pendidikan bagi siswa normal atau reguler dan anak berkebutuhan khusus. Metode pembelajaran sesuai dengan keterbatasan kemampuan anak, menurut Febri Yatmiko tahun 2015. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu adanya penyesuaian terhadap kebutuhan karakteristik peserta didik. Untuk itu, sekolah perlu melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, sistem penilaian, sarana dan prasarana, untuk meningkatkan pendidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat. Pendekatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Secara umum dikenal dua pendekatan yang sering dilakukan dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu pendekatan kelompok atau klasikal dan pendekatan individual. Yang pertama, pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihan, juga ada kelemahannya, yaitu kurang efektif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, pendekatan individual, yaitu pendekatan yang dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Dalam pendekatan individual ada pendekatan remedial, yaitu bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus.
Pendekatan remedial didasarkan pada bagian-bagian subkompetensi yang belum dicapai oleh anak. Pendekatan ini dapat melatih dan mendorong anak untuk menutup kekurangan yang ada pada dirinya dengan memperhatikan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan pendekatan akseleratif bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi menguasai kompetensinya yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Pendekatan akseleratif juga lebih bersifat individual. Baik, selanjutnya masuk pada materi yang kelima, yaitu mengenai pelaksanaan layanan pembelajaran di kelas inklusi. Dalam pembahasan ini, model pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 6. Yang pertama ada model segregasi. Dalam model segregasi ini, masing-masing kelompok anak dengan jenis kekhususan yang sama dididik pada lembaga pendidikan yang melayani sesuai dengan kekhususannya tersebut. Kemudian yang kedua ada model kelas khusus. Dalam model ini, keberadaan kelas khusus tidak bersifat permanen, melainkan didasarkan pada ada atau tidaknya anak-anak yang memerlukan pendidikan pembelajaran khusus di sekolah tersebut. Yang ketiga ada model sekolah dasar luar biasa atau disingkat dengan SDLB. SDLB keberadaannya hampir mirip dengan SLB. Akan tetapi SDLB adalah sekolah yang diperuntukkan untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah dasar. Kemudian ada yang keempat, yaitu model guru kunjung. Model guru kunjung dapat diterapkan untuk melayani pendidikan ABK yang ada atau bermukim di daerah terpencil. Kemudian ada sekolah terpadu. Mereka belajar bersama-sama dengan anak-anak normal, dengan diajar oleh guru umum, sedangkan materi-materi yang memiliki sifat kekhususan diberikan oleh guru-guru pendamping. Kemudian ada yang keenam, yang terakhir ada pendidikan inklusi. Pelaksanaan pendidikan inklusi dilatar belakangi oleh filsafat mainstreaming yang menyatakan bahwa dunia normal harus berisi dunia normal harus berisi manusia normal dan tidak normal. Baik, selanjutnya masuk pada materi yang kelima, yaitu mengenai pelaksanaan layanan pembelajaran di kelas inklusi. So, dalam materi, dalam model kelas pelaksanaan layanan pembelajaran di kelas inklusi ini, pada pembahasan ini dibagi menjadi ke dalam 6 model. Yang pertama ada kelas reguler. Nah, kelas reguler, pada kelas ini anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain sehari penuh di kelas reguler yang menggunakan kurikulum yang sama. Kemudian yang kedua ada kelas reguler dengan klaster. Pada model ini, kelas reguler dengan klaster adalah anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dengan kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Maksud dari model ini, pull out adalah anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lain namun dalam waktu-waktu tertentu, ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Kemudian yang keempat ada kelas reguler dengan klaster dan pull out model. Dalam model ini maksud dari model ini yaitu anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak lain di kelas reguler dengan kelompok khusus dan dalam waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasiannya. Maksud dari kelas ini yaitu dengan berbagai pengintegrasian adalah anak berkebutuhan khusus pada kelas reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu kelas khusus penuh model. Kelas khusus penuh adalah anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas pada sekolah reguler. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang materi model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi.
Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.